Asuransi itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan rumah sakit, rawat jalan, biaya pengobatan, biaya obat, operasi, ICU, kemudian juga untuk fisioterapi, tapi ini juga memiliki hubungan dengan tabungan. Jadi di sini ada program menabung selama 6 tahun, atau dengan kata lain ini tabungannya dimulai dari Rp6.000 per hari. Jaminan returnnya sebesar 115%, atau dengan kata lain 15% bunga yang akan diperoleh tanpa biaya apapun. Kemudian juga di sini nasabah akan memperoleh free asuransi jiwa dan kecelakaan. Untuk bagaimana perhitungannya, saya akan sajikan dalam share berikut ini. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan menabung di asuransi dengan menabung di bank. Sebagai contoh, menabung per bulan 180.000. Kalau 180.000 berarti satu hari kita hanya menabung Rp6.000 ya. Ini tentu sangat ringan sekali, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Nah, apabila kita menabung Rp180.000, maka tabungan kita per tahun adalah 2.160.000. Lalu selama 6 tahun, maka ini kita harus menabung selama 6 tahun. Maka jumlah tabungan kita 12.960.000. Kemudian di tahun setelah 6 tahun kita nggak usah menabung lagi. Jadi di tahun ke-7 kita nggak usah menabung, di tahun 8 tidak perlu menabung, di tahun ke-9 tidak perlu menabung, di tahun ke-10 maka kita akan mendapatkan 14.904.000. Yang ini berarti menghasilkan bunga sebesar 15%. Dan bunga ini akan lebih besar daripada kita menabung di bank. Tapi bukan berarti saya menyarankan kita mengambil semua uang cash kita dimasukkan ke dalam tabungan asuransi, bukan seperti itu. Karena di dalam asuransi tentu kita harus punya tujuan ya, untuk apa kita menabung. Nah, karena di dalam asuransi ini uang yang sudah ditabung ini hanya bisa ditarik pada tahun ke-10. Jadi kita tidak perlu memasukkan semua uang cash kita ke dalam asuransi. Tapi ya tentunya kita ada porsinya tersendiri, dan ini menurut saya 180.000 per bulan ini sangat rendah sekali. Bahkan kalau uang jajan kita sendiri aja ya satu bulan udah melebihi 180.000. Jadi kita hanya menyisihkan 180.000 saja per bulannya. Minimalnya ini. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan yang di bank ya, untuk saldo lebih kecil dari 5 juta, ini suku bunganya per tahun hanya 0%. Lalu kalau antara 5 juta sampai dengan 500 juta, ini mendapatkan bunga 0,07%. Kemudian dari 500 juta sampai dengan 1 miliar, ini mendapatkan bunga 0,08%. Lalu lebih dari 1 miliar ini bunganya 0,20%. Jadi di sini sangat beda sekali ya dengan yang di asuransi 15%, di sini hanya tidak sampai 1%. Dan ini datanya ini saya dapatkan pada tanggal 19 Maret 2021. Jadi masih up to date sampai hari ini. Kemudian kalau kita menabung di dalam asuransi ini ada bonusnya, yaitu bonus asuransi jiwa dan kecelakaan ini sebesar 200 juta. 200 juta ya ininya. Kalau di bank, selain mendapatkan bunga, ini juga ada biaya-biaya yang harus dipotong, yaitu biaya administrasi bulanan ya, ini tergantung kepada tiap bank masing-masing ya. Dan ini suku bunganya ini tergantung kepada suku bunga bank. Ini saya ambil dari salah satu suku bunga bank swasta di Indonesia.
Kemudian di sini selain ada biaya administrasi bulanan, ada biaya pergantian kartu atau pembuatan kartu, kemudian biaya penutupan rekening, dan juga ada pajak bunga sebesar 20%. Yang biasanya kalau di dalam tabungan kita itu biasanya yang berlaku ini ada biaya administrasi bulanannya itu tetap terpotong, kemudian pajak bunganya tetap terpotong. Setelah dihitung bunga ada pajak bunganya. Nah, jadi kalau bagi saya ya, menurut saya kalau kita menabung di asuransi itu sangat menguntungkan. Tapi bukan berarti saya menyarankan semua uang cash yang kita miliki dimasukkan ke dalam asuransi. Jangan salah paham. Tapi kita tetapkan dulu tujuan kita untuk apa, kemudian kita sisihkan berapa persen yang mau kita tabung. Kalau di sini untuk tabungan ini minimalnya Rp180. Nah, ini tentu sangat ringan ya, apalagi bagi yang usia muda Rp180.000 itu ya sangat ringan sih menurut saya. Nah, jadi di dalam ilustrasi di sini juga udah jelas terlihat. Di sini ada uang pertanggungan Rp100 juta dengan tabungan per bulannya Rp180.000. Bayangkan setahun kita hanya menabung Rp2 juta ya. Di sini setahun Rp2 juta. Dan ini biasanya ya Rp2 juta ini ya mungkin ini biaya hidup kita tergantung ya. Ada yang biaya hidupnya 1 bulan 2 juta, dari sekian juta penghasilannya. Alangkah bagusnya kalau ditabung. Nah, di sini ada ketentuannya yang sudah mengikat. Yang pertama, manfaat meninggal dunia. Kalau meninggal dunia sebelum masa asuransi ya di sini masa asuransinya selama 10 tahun dan masa pembayaran preminya 6 tahun. Jadi, kalau meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir, maka akan dibayarkan 100% dari uang pertanggungan. Nah, bayangkan aja ya, kalau seandainya hari ini saya menabung, kemudian beberapa hari atau beberapa bulan kemudian atau mungkin beberapa tahun kemudian sebelum masa asuransi ini berakhir saya meninggal dunia, maka tentunya uang pertanggungan 100 juta ini akan cair. Dan ini sudah dipastikan lebih besar daripada yang saya tabung. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kemudian kalau manfaat cacat total dan tetap. Nah, di sini kalau saya mengalami cacat total dan tetap karena kecelakaan ya. Ini ada ketentuannya, karena kecelakaan sebelum berakhirnya masa asuransi maka akan dibayarkan 100% uang pertanggungan kalau ada cacat totalnya. Kalau hanya mengalami cacat total juga menerima 100 juta. Kemudian kalau meninggal dunia atau cacat total dan tetap karena kecelakaan lalu lintas. Nah, ini ada kejelasannya lagi, karena kecelakaan lalu lintas. Maka saya akan mendapatkan ini tambah dengan ini manfaat tambahannya ya. 100% manfaat tambahan. Berarti ada 200 juta yang akan saya peroleh, karena di sini dasarnya ini uang pertanggungannya 100 juta dengan ditambah manfaat tambahan sebesar 100% uang pertanggungan, berarti ada 100 juta ditambah 100 juta, maka saya akan mendapatkan ahli waris saya akan mendapatkan 200 juta. Apabila tidak ada klaim selama masa asuransi, maka ini akan mendapatkan pengembalian premi sebesar 115% dari premi yang sudah dibayar, yaitu bunganya 15% seperti dalam perhitungan seperti ini, 14.904.000. Ini pasti dapat. Nah, tentunya ini sangat menguntungkan kita ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi ataupun ingin mengetahui berapa besarnya tabungan untuk per bulannya, silakan hubungi saya. Di sini ada nomor handphone saya, ini nomor WA dengan nomor
telepon, silahkan di WA, dan kita akan mengadakan janji temu. Kita akan adakan janji temu secara tatap muka ataupun secara via online melalui Zoom. Terima kasih dan sampai bertemu pada sharing berikutnya.